Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1111 sampai bab 1115, Ling Tianlong dan kelompoknya datang langsung ke area Villa Ye Junlin dan berteriak, "Ye Junlin, jika Anda laki-laki, keluarlah menemui kami. Jika kamu takut, keluarlah dan beri aku kau tahu, aku mungkin akan mengampuni kamu sekali saja." Dari sudut pandang Jiang Yijun, Ye Junlin mungkin ketakutan. Ternyata keluarga Ye melindunginya, dan dia mengabaikan segalanya bahkan berani mengalahkan Ling Tianlong. Sekarang berbeda, apa yang terjadi? Ribuan ahli yang sudah mengintai hendak mengambil tindakan, namun tercengang dengan situasi di depan mereka. Mereka menghentikan tindakan mereka untuk sementara dan menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka. Anda terutama mendengar bahwa Jiang Yijun dan yang lainnya juga datang menemui Ye Junlin. Ling Tianlong dan Jiang Yijun terus menstimulasi dengan kata-kata. Ling Tianlong masih harus menghitung mundur puluhan kali. Jika Ye Junlin tidak keluar, mereka akan masuk sendiri. 1, 2, 10. Setelah menghitung mundur, Ling Tianlong hendak menyerbu masuk. Sesosok muncul, "Kamu Junlin." Ketika ribuan master dari ratusan negara melihat dengan jelas wajah iblis Ye Junlin, semua orang menjadi gila. Darah semua orang membeku, rasa dingin meningkat, tubuh mereka gemetar, dan mata mereka dipenuhi tatapan ketakutan. Pria di depannya itulah yang menekan ratusan negara di luar negeri dan membuat semua orang takut memikirkan Daxia. Dia dianggap sebagai Raja Iblis oleh jutaan orang. Melihatnya lagi, tekanan darah semua orang meningkat dan seluruh tubuh mereka mulai gelisah. Yang tidak disangka semua orang adalah mesin perang ini, dewa medan perang. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita tidak ada bedanya dengan orang biasa? Eksistensi macam apa ini? Setelah semua orang tertegun sejenak, mereka tiba-tiba tersadar. Ye Junlin keluar, bukankah ini berarti dia terpisah dari Li Ziran dan Zhou Yingying? Di depan master terkuat dari ratusan negara, meskipun Ye Junlin berjarak 10 meter dari Li Ziran, dia masih terpisah. Bagaimanapun, sang master memutuskan hasilnya dalam sekejap. 10 meter masih cukup bagi mereka untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, Ye Junlin meninggalkan villa dan sampai ke pintu masuk area villa, yang jaraknya setidaknya 1000 meter. Ini setara dengan memisahkan Ye Junlin dan Li Ziran sepenuhnya. Peluangnya terlalu besar bagi mereka, sangat meningkatkan tingkat kemenangan. Mereka tahu pasti akan ada seseorang yang menjaga Li Ziran, dan mereka akrab dengan orang-orang itu. 5 raja perang di bawah dewa perang Kunlun dan seterusnya. Tapi selama Raja Iblis Ye Junlin tidak ada, mereka tidak akan takut. Para pemimpin mulai membagikan, meskipun Ye Junlin meninggalkan Li Ziran dan Zhou Yingying. Tapi setiap orang juga harus mencegah Ye Junlin membunuhnya kembali. Oleh karena itu, setengah atau lebih ahli harus dikirim untuk menghentikan Ye Junlin. Tidak mungkin membunuh Ye Junlin. Semua orang tahu betapa kuatnya dia. Kami hanya bisa menghentikannya dan menunda waktu sebanyak mungkin. Tuan lainnya yang tersisa menyelinap ke dalam villa dan menculik Li Ziran dan Zhou Yingying secepat mungkin. Dengan cara ini, mereka bisa menggunakan kedua orang ini untuk memeras Ye Junlin. Inilah tujuan mereka. Setelah menyusun rencana, para master dari ratusan negara mengambil tindakan bersama. Dalam kegelapan, lebih dari 1000 master diam-diam mendekat dan menyelinap ke dalam villa. Orang-orang lainnya menatap Ye Junlin. Alasan Ye Junlin keluar tentu saja karena Ling Tianlong dan Jiang Yijun. Kedua orang itu berteriak lama di depan pintu area villa. "Ye Junlin, kamu akhirnya keluar. Kupikir kamu tidak berani." Ling Tianlong mencibir. Jiang Yijun mengangkat kepalanya dengan bangga, seperti burung merak, berdiri di depan Ye Junlin dengan postur terindahnya. Saat ini, Jiang Yijun seperti permata paling bersinar terang di malam yang gelap. Wajah cantik mempesona itu membuat orang ngiler. Sempurna, sangat sempurna,
Terlepas dari penampilan, sosok atau temperamen, Jiang Yijun sempurna. Dia memang wanita tercantik di Beijing. Ditambah dengan sikapnya yang menyendiri, dia tampak seperti peri dunia lain. Dia percaya bahwa tidak ada pria yang tidak tergerak oleh kecantikannya. Tak seorang pun yang melihat wajahnya sebelumnya tidak terkejut. Bahkan Ye Chen, yang dikenal sebagai jenius pertama dari keluarga Ye, tidak bisa tenang. Jiang Yijun berdiri di depan Ye Junlin dengan begitu manis, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dengan sengaja menunjukkan sisi terindahnya. Dia dan Ling Tianlong sudah membayangkan Ye Junlin tercengang. Namun adegan selanjutnya mengecewakan mereka berdua. Ye Junlin melirik cepat, tanpa ada jeda pada mereka berdua. Tampaknya penampilan memukau Jiang Yijun sudah menjadi hal yang lumrah di matanya. Diabaikan oleh Ye Junlin seperti ini, Jiang Yijun langsung menolak. Dia berdandan dengan hati-hati selama 6 jam. Bukankah itu hanya untuk dilihat Ye Junlin? Bukankah itu yang membuatnya menyesal? Tapi sekarang, Ye Junlin tidak bereaksi. Hal ini membuatnya sangat tidak seimbang. Jiang Yijun bahkan curiga cahayanya terlalu redup dan Ye Junlin tidak bisa melihat dengan jelas. Ye Junlin, lihat aku. Jiang Yijun berteriak pada Ye Junlin. Ye Junlin menatapnya dengan mata tenang, tanpa keraguan sedikit pun. Dia tidak tergerak oleh kecantikan Jiang Yijun, dan dia tidak punya ide lain. Jiang Yijun tahu dari matanya yang jernih bahwa Ye Junlin tidak berpura-pura. Dia benar-benar mengabaikan kecantikannya. Mengapa? Adakah laki-laki di dunia ini yang mampu menolak kecantikannya? Bukan karena Jiang Yijun terlalu percaya diri. Faktanya, penampilannya benar-benar jempolan. Kalau tidak, gelar orang nomor 1 di ibu kota tidak akan menjadi miliknya. Belum pernah ada pria yang begitu mengabaikannya. Dia sepenuhnya siap hari ini dan merias wajah. Ye Junlin masih diabaikan. Mengapa demikian? Jiang Yijun tidak dapat memahaminya. Kecuali dia tidak menyukai wanita, Jiang Yijun hanya bisa memikirkan alasan ini. Ye Junlin, tidakkah kamu memperhatikan bahwa aku berbeda dari yang terakhir kali? Jiang Yijun mau tidak mau bertanya. Aku tahu, ini berbeda dari yang terakhir kali. Jawab Ye Junlin linglung, perhatiannya terfokus pada master dalam kegelapan. Kalau begitu, tidak ada yang ingin kau katakan. Jiang Yijun bertanya ragu-ragu. Dia sangat ingin mendengar Ye Junlin berkata bahwa dia menyesalinya dan istrinya tidak sebaik dirinya. Bahkan Ling Tianlong dan yang lainnya memandang Ye Junlin dengan penuh harap, berharap mendengar kata-kata serupa. Tanpa diduga, Ye Junlin memperingatkan, jika kamu ingin selamat, keluar dari sini, keluar sejauh mungkin, dia terus mati. Tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan, begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, Jiang Yijun dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa yang dia katakan? Biarkan mereka pergi. Jika Anda ingin bertahan hidup, apa artinya? Jiang Yijun menghentakkan kakinya dengan cemas. Bukankah seharusnya Ye Junlin mengatakan bahwa dia menyesalinya? Apa maksudmu? Kamu melihat diriku yang paling cantik sekarang? Apa tidak ada yang ingin kamu katakan? Apakah aku tidak lebih baik dari istrimu? Jiang Yijun menatap Ye Junlin. Apakah kamu wanita yang sakit? Saya hanya menyarankan kamu untuk pergi. Tetapi kamu tidak pergi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ye Junlin memelototi Jiang Yijun. Apa maksudmu? Ling Tianlong dan Jiang Yijun masih bingung. Karena para master yang bersembunyi di kegelapan akan mengambil tindakan. Hampir seketika, Ye Junlin, Jiang Yijun dan yang lainnya dikelilingi oleh sosok hitam. Semua orang memancarkan niat membunuh yang luar biasa dan aura yang tak tertandingi. Meski mereka ahli dari ratusan negara, semua orang seragam memakai topeng hitam. Apa yang terjadi? Ling Tianlong melihat sekeliling. Sepertinya ada ratusan orang. Namun nyatanya, ada lebih dari 1000 orang, dan kebanyakan dari mereka masih bersembunyi di balik bayang-bayang gelap. Alis indah Jiang Yijun sedikit mengernyit, dan sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Apa artinya ini? Begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan bujukan Ye Junlin barusan? Keluar jika kamu ingin hidup, Ye Junlin. Kita bertemu lagi.
Salah satu dari mereka mencibir. Ye Junlin tahu dari suaranya bahwa dia adalah salah satu ahli tingkat dewa dari 18 kerajaan. Ling Tianlong merasakan aura pembunuh dalam diri setiap orang dan tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu di sini untuk berurusan dengan Ye Junlin juga? Tentu saja, kalau tidak, mengapa kita ada di sini? Pria itu mencibir, tanpa diduga, Ling Tianlong mencibir dan berkata, sejujurnya, Ye Junlin adalah mangsaku, keluar dari sini. Apa? Ribuan ahli di lapangan tercengang. Adakah orang di dunia ini yang berani mengatakan bahwa Dewa Perang Daxia Zhengwo adalah mangsanya? Siapa ini? Melihat semua orang tercengang, Ling Tianlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa, saya tidak bisa berbicara dengan baik, atau kamu hanya tuli? Dengar, aku berasal dari keluarga Ling, keluarga kerajaan di ibu kota, dan aku adalah pewarisnya, Ling Tianlong. Sekarang, Ye Junlin adalah mangsaku, dan hanya aku yang memiliki keputusan akhir apakah akan melawan atau membunuhnya. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhnya, jadi keluar dari sini. Ling Tianlong juga ingin pamer di depan Jiang Yijun. Anda tidak bisa membiarkan orang lain berurusan dengan Ye Junlin, bukan? Dia juga ingin memamerkan keahliannya di depan Jiang Yijun. Setelah mendengar dengan jelas identitas Ling Tianlong, semua orang tertawa. Mungkin identitas ini sangat berguna di ibu kota. Tapi di mata orang-orang paling berkuasa di luar negeri, mereka bahkan bukan apa-apa. Ling Tianlong dapat dengan jelas mendengar orang-orang ini tertawa. Saat dia hendak berbicara, Ye Junlin menyela dia, oke, berhenti bicara. Jika kamu berbicara lagi, kamu mungkin mati. Siapa yang berani membunuhku? Hidup. Hanya mengandalkan mereka, Ling Tianlong menunjuk orang-orang terkuat di luar negeri ini dan mencibir. Belum lagi, 10 penjaga yang dibawanya sudah cukup untuk menyapu bersih orang-orang ini. Ci, tapi dalam sekejap mata, panah darah tiba-tiba ditembakkan satu demi satu. Plop, 10 pengawalnya jatuh ke dalam genangan darah satu demi satu. Nafas mereka sudah lama hilang. Sebentar, Ling Tianlong telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan dia mengandalkan keterampilan aslinya untuk mencapai tempat kedua di peringkat tuan muda. Tapi pria yang sangat kuat, tapi dia bahkan tidak melihat siapa yang melakukannya atau bagaimana pengawalnya mati. Bukankah ini terlalu menakutkan? Itu hanya berarti satu hal, orang-orang yang hadir terlalu memaksanya. Memikirkan hal ini, Ling Tianlong berkeringat dingin dan kakinya mulai gemetar. Jiang Yijun mulai merasa kedinginan, dan melihat bayangan hitam di sekelilingnya, dia merasa takut. Dia tanpa sadar mendekat ke Ye Junlin. Ye Junlin, ternyata kamu tidak punya kelemahan apapun, tapi sekarang ibumu, istrimu dan anak-anakmu adalah kelemahanmu, bagian lain. Dari kami sudah pergi untuk menangkap mereka, kamu tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan. Kecuali bunuh kita semua orang berkata dengan dingin. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah, dan dia tersenyum. Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Jiang Yijun dan Ling Tianlong yang berdiri di samping Ye Junlin benar-benar tercengang. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Perselisihan macam apa yang melibatkan mereka? Apakah semua master ini ada di sini untuk Ye Junlin? Poin kuncinya adalah bahwa masing-masing master ini berada di luar imajinasi mereka. Meskipun mereka berasal dari keluarga kerajaan di ibu kota, mereka telah melihat terlalu banyak. Para master di depan saya ini juga takut dan tidak dapat melihat menembus mereka. Dengan banyaknya orang berkuasa, saya khawatir hanya sedikit keluarga besar di ibu kota yang dapat memilikinya, bukan? Secara khusus, Ling Tianlong sangat kuat dan menduduki peringkat kedua di antara para pangeran di ibu kota. Tapi dia tidak bisa melihat ahli manapun yang berdiri di sekitarnya. Semua orang berada di atasnya, ini terlalu menakutkan. Misalnya, 10 penjaga teratas Ling Tianlong barusan adalah yang terbaik di antara yang terbaik, tetapi mereka terbunuh seketika. Seberapa kuat kelompok orang di depan saya ini? Bahkan Ling Tianlong tidak dapat membayangkannya. Yang terpenting saat ini sebenarnya ada ribuan orang. Mereka bahkan teringat akan pemandangan tak biasa di bandara. Semua yang dikatakan penjaga itu benar.
ada banyak sekali pakar luar negeri di bandara. Sesuatu yang besar terjadi di Jiangbei, semua master luar negeri ini ada di sini untuk Ye Junlin. Bukankah Ye Junlin adalah bajingan tidak sah? Apakah dia punya identitas lain? Pertarungan seperti ini terlalu menakutkan, pikiran Jiang Yijun dan dua orang lainnya berada dalam keadaan kosong, dan mereka tidak dapat memikirkan alasannya sama sekali. Mereka hanya berdiri di sini dengan bodoh, bunuh. Para master dari seluruh dunia dimobilisasi. Bang. Ling Tianlong adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat dan menerima pukulan berat. Keterampilan seni bela dirinya, yang dibanggakan oleh keluarga Ling, tidak ada gunanya sama sekali, dan tuan muda kedua dalam daftar benar-benar hancur. Pukulan dari salah satu dari mereka akan membuatnya terbang puluhan meter jauhnya. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bereaksi. Setelah jatuh ke tanah, Ling Tianlong memuntahkan darah dengan ganas, tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, dan kemudian berhenti bergerak. Meskipun dia belum mati, itu cukup untuk membaringkannya selama beberapa bulan. Saat ini, dia dan Jiang Yijun memahami apa yang dikatakan Wu Shen. Ye Junlin sibuk dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang kecil seperti Anda. Sekarang sepertinya mereka bukan siapa-siapa, di antara ribuan orang di depan Anda. Manakah yang tidak lebih baik dari mereka? Identitas khusus apa yang dimiliki Ye Junlin? Apakah layak jika banyak pakar datang? Mungkinkah peristiwa besar yang terjadi di luar negeri ada hubungannya dengan dia? Boom, orang lain menebas Jiang Yijun dengan pisau. Dalam sekejap, darah Jiang Yijun membeku, dia jatuh ke dalam gua es, dan mati. Dia menutup matanya dengan putus asa, dia akan mati. Tiba-tiba, dia merasakan tangan yang kuat menekan bahunya, menarik punggungnya. Dia membuka matanya dan ternyata Ye Junlin telah menyelamatkannya. Dia sangat gembira, melihat profil Ye Junlin, dia merasa bersemangat di dalam. Bang, Ye Junlin menendang orang yang bergerak menjauh. Kamu, orang-orang Daxia, tidak punya hak untuk membunuhku, bahkan jika mereka melakukan kejahatan keji. Kata Ye Junlin dengan wajah dingin. Haha, kamu masih perlu melindungi satu orang, Ye Junlin, kamu mempersulit dirimu sendiri. Para master dari ratusan negara menjadi lebih bersemangat. Yang mereka inginkan adalah menunda Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin ingin melindungi seseorang, dia hanya mengikuti keinginan mereka. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, ribuan orang terkuat datang untuk membunuhnya. Jiang Yijun, yang dilindungi oleh Ye Junlin, benar-benar tercengang. Melihat bayangan hitam muncul di sekelilingnya, jantungnya hampir keluar dari tenggorokannya. Saya belum pernah mengalami pemandangan seperti ini dalam hidup saya. Bisakah dia mengatasinya? Tutup matamu. Suara Ye Junlin terdengar di telinganya. Jiang Yijun menutup matanya dan menutup telinganya. Dia berdiri gemetar, merasakan angin kencang seperti pisau yang menusuk pipinya, dan dia merasakan semburan rasa sakit yang membakar. Boom, angin kencang lainnya menerpa dia, mendorongnya ke tanah. Jiang Yijun tanpa sadar membuka matanya, dan apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ye Junlin seperti dewa yang turun ke bumi, satu orang. Sepasang tangan besi, dia benar-benar membunuh ribuan master luar negeri dan tidak mampu melawan. Saat dia menutup matanya, tanah dipenuhi mayat. Dia mungkin menghitung lebih dari 300. Dia baru saja menutup matanya sebentar. Sosok biasa di lapangan terlihat sangat tinggi saat ini. Pahlawan penyelamat, dewa perang yang tak terkalahkan. Bau darah yang menyengat menyerang indera penciumannya. Pemandangan yang mengejutkan langsung terlihat di pandangannya. Yang terpenting adalah dampak psikologisnya. Dia, Jiang Yijun, adalah wanita tercantik di Beijing. Adegan apa yang belum kamu lihat? Karakter apa yang belum pernah kamu lihat? Tapi segalanya hari ini belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Terutama pria yang berpenampilan seperti dewa perang ini. Itu yang dia benci dan hina, tapi itu memberinya pengaruh yang besar. Siapa dia? Hanya anak haram dari keluarga Ye. Apa yang semua orang sebut bajingan, di medan perang. Ye Junlin menjadi lebih berani saat bertarung.
itu sangat kuat sehingga ribuan master putus asa. Tidak, Ye Junlin jelas sudah beristirahat begitu lama. Bagaimana dia bisa tetap kuat? Tidak, lebih kuat dari sebelumnya, putus asa. Dan semua orang mengetahui bahwa Ye Junlin tidak berniat bergegas ke area villa untuk menyelamatkan siapapun. Dia ingin menangkap semua orang dalam satu gerakan. Sepertinya kamu jatuh ke dalam jebakan, kelompok orang lain yang mereka kirim mungkin berada dalam bahaya. Zhou Yingying dan Li Ziran tidak terlihat, di sisi lain, di dalam villa. Para master dari ratusan negara bergegas masuk satu demi satu. Ternyata tidak ada orang di dalam, di mana Li Ziran dan Zhou Yingying masih di sana. Namun pakar pelacakan terbaik mereka telah mengawasi mereka berdua. Mereka selalu berada di dalam villa dan tidak akan pergi sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, tidak peduli betapa menakutkannya anak buahnya. Juga tidak akan hilang di hadapan para elit di ratusan negara. Ini tidak mungkin, tidak ada yang punya waktu untuk berpikir. Mundur, seseorang segera memerintahkan. Karena Li Ziran dan Zhou Yingying tidak ada di sini, berarti ada penyergapan. Saat semua orang hendak mundur, sebuah suara segera terdengar, semuanya, apakah kamu ingin pergi sekarang? Bersamaan dengan suaranya, 5 raja perang, 18 kavaleri kesengsaraan surgawi, tentara hantu, dan batalion 100 binatang ditambah penjaga emas ungu semuanya muncul. Semua tuan ini dikepung, yang terjadi selanjutnya adalah pukulan telak. Terutama Bai Hu yang sudah lama tidak bersemangat. Pertempuran ini hampir merupakan penghancuran sepihak. Tak satu pun master dari ratusan negara lolos, mereka semua ditindas. Di luar area villa, Jiang Yijun tampak tidak percaya. Dia baru saja menyaksikan Ye Junlin menindas semua orang. Itu berarti ribuan master, Ling Tianlong membuka matanya dan melihat mayat tergeletak di mana-mana. Dia ketakutan dan pingsan lagi. Takut sangat menakutkan. Tempat ini berubah menjadi neraka dunia. Tubuh Jiang Yijun gemetar sepanjang waktu. Pria di depanku benar-benar terlihat seperti setan. Seolah-olah ada kesenjangan besar antara dia dan dia. Kamu adalah jenderal yang kalah sebelumnya. Dan kamu juga sama sekarang. Ye Junlin memandang jenderalnya yang kalah dengan dingin dan kejam. Jiang Yijun menatap Ye Junlin dan berteriak, "Kamu, siapa kamu?" Bersambung.